semuanya. Pernah nggak sih frustrasi banget karena order block yang udah kita tandain malah nggak berfungsi sama sekali? Nah, kalau iya, Anda datang ke tempat yang pas. Hari ini kita bakal bongkar konsep yang sering kali bikin bingung ini jadi sebuah strategi trading yang simple tapi powerful. Yuk, langsung aja kita mulai. Pasti sering kan kita udah nandain order block, yakin banget nih ini bakal jadi entry point yang sempurna. Tapi tahu-tahu harganya malah bablas aja nembus. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kenyataannya, area yang kita kira peluang emas itu sering banget malah jadi jebakan likuiditas. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Kenapa sih bisa begitu? Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya? Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah utamanya, si jebakan order block. Terus kita definisikan ulang apa itu order block, bikin checklist simple buat nyari yang berkualitas, bahas cara entry, dan terakhir kita gabungin semuanya pakai contoh praktis. Simple kan? Sip, kita masuk ke bagian pertama, jebakan order block. Ini nih, misteri terbesarnya. Gimana ceritanya sebuah area yang kelihatan kayak peluang emas malah jadi, umpan likuiditas buat para big boys? Ayo kita bongkar. Jadi begini kenyataannya. Tanpa aturan main yang jelas, order block yang kita tandai itu ibaratnya kita lagi nyiapin umpan buat pasar. Waktu kita pasang order, kita tuh sebenarnya cuma nyediain bensin buat institusi besar jalanin order raksasa mereka. Itulah kenapa banyak banget trader yang gagal pakai strategi ini. Tapi tenang, hari ini kita bakal balikin keadaan. Oke, sekarang kita mundur sedikit, balik ke dasarnya dulu. Sebelum kita bisa jago memilah mana yang bagus dan mana yang jelek, kita harus sepakat dulu. Apa sih sebenarnya order block itu? Kita butuh definisi yang super simple dan jelas. Definisinya gampang banget kok. Order block itu cuma candle terakhir yang arahnya berlawanan tepat sebelum harga bergerak kencang, entah itu naik atau turun. Anggap aja ini kayak jejak kaki yang ditinggalin sama para big boys di market. Simple kan? Nah, ada dua jenis yang perlu kita tahu. Pertama, bullish order block. Ini gampangnya adalah candle merah atau candle turun terakhir sebelum harga tiba-tiba whoosh naik kencang. Kebalikannya, bearish order block. Ini adalah candle hijau atau candle naik terakhir sebelum harga celep anjlok. Gampang banget kan bedainnya? Oke, ini dia bagian paling penting dari obrolan kita. Dagingnya ada di sini. Kita akan bikin sebuah checklist super simple, cuma 2 aturan yang bakal jadi filter andalan kita buat misahin antara order block biasa dengan order block yang benar-benar berkualitas tinggi. Tolong dicatat baik-baik ya, ini kuncinya. Cuma ada 2 aturan dan dua-duanya ini sifatnya wajib. Pertama, order block itu harus menyebabkan yang namanya break of structure atau BOS. Kedua, di dekatnya harus ada yang namanya price imbalance. Bukan salah satu, tapi dua-duanya harus ada. Ini nggak bisa ditawar. Yuk, kita kupas aturan pertama, break of structure. Anggap aja ini sebagai bukti kekuatan. Kenapa penting? Soalnya ini nunjukin kalau order besar di balik order block itu punya cukup power buat nembus pertahanan penting di market. Coba lihat bedanya. Yang kiri nggak ada tembusan ya, sinyalnya lemah. Tapi yang kanan, ketika order block itu berhasil mematahkan struktur, nah itu baru bukti otentik ada kekuatan besar di baliknya. Aturan kedua, cari yang namanya imbalance. Gampangnya, ini adalah area kosong di mana harga bergerak terlalu cepat, jadi ninggalin celah. Cara paling gampang buat nyarinya, lihat formasi 3 candle, terus cari gap atau celah antara sumbu candle pertama dan ketiga. Celah ini nih yang bakal jadi magnet yang narik harga buat balik lagi ke sana. Oke, kita udah jago nih nyari setup yang valid. Pertanyaan logis berikutnya adalah, terus masuknya di mana? Nah, sekarang kita bahas soal strategi entry-nya. Karena ada beberapa cara dengan plus minusnya masing-masing. Secara umum, ada 3 pilihan utama. Pertama, weak entry, masuk pas di ujung sumbu. Ini yang paling agresif. Kemungkinan besar order kita kejemput, tapi ya risk to reward-nya paling kecil. Kedua, body entry. Ini pendekatan yang lebih seimbang. Dan ketiga, 50% entry, masuk di tengah-tengah order block. Ini yang paling sabar. Ngasih risk to reward paling gede, tapi resikonya order kita bisa aja nggak kejemput. Tinggal pilih aja mana yang paling cocok sama gaya trading Anda. Udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita kotorin tangan. Yuk kita lihat contoh langsung di chart dan kita terapin checklist kita tadi satu persatu, langkah demi langkah. Oke, kita mulai. Checklist nomor 1, ada break of structure nggak? Yap, kita bisa lihat dengan jelas di sini. Harga berhasil nembus swing high sebelumnya. Oke, aturan pertama, centang. Ini konfirmasi awal kita kalau momentum pasar udah mulai berbalik.
Langkah kedua, kita cari biang keroknya. Maksudnya, order block mana yang menyebabkan break tadi. Kita tarik mundur ke belakang, dan nah, ketemu. Itu dia, candle turun terakhir sebelum harga melesat naik. Itulah order block yang kita cari. Dan langkah ketiga, konfirmasi terakhir. Ada imbalance nggak di dekat situ? Coba kita perhatikan baik-baik. Ya, persis di atas order blocknya ada celah harga yang jelas. Nah, karena dua syarat kita terpenuhi, break of structure dan imbalance, setup ini bisa kita bilang valid, kualitas tinggi. Baiklah, sekarang kita rangkum semua ini jadi sebuah proses yang simple yang bisa Anda pakai berulang-ulang kayak resep andalan. Ini dia resep trading Anda. Cuma 4 langkah. Pertama, sabar. Tunggu sampai ada identifikasi break of structure yang jelas. Kedua, lacak ke belakang dan temukan order block penyebabnya. Ketiga, konfirmasi setup-nya dengan mencari price imbalance di dekatnya. Dan terakhir, kalau semua udah oke, baru deh eksekusi pakai strategi entry pilihan Anda. Ulangi terus proses ini, maka Anda punya sistem yang kuat. Jadi, sekarang pertanyaannya udah bukan lagi apa itu order block, tapi dengan checklist ini di tangan Anda, gimana cara Anda akan menemukan setup trading berkualitas tinggi Anda yang berikutnya? Coba deh dipraktekkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.